Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Pratama, mahasiswa Universitas Terbuka S1 Sistem Informasi. Kali ini saya akan menyelesaikan video praktik dari mata kuliah pemrograman aplikasi desktop untuk tugas 1. Baik, kita langsung saja masuk ke penjelasan dari tugas yang telah saya kerjakan. Baik, di sini saya sudah membuat dua file, yaitu file menu dan file main sesuai dengan perintah dari soal. Kita lihat apa saja isi dari yang ada di dalam file menu. File menu ini merupakan interface yang akan kita gunakan nanti di dalam file main. Di sini ada 3 properties, yaitu nama, harga, dan kategori. Dan kategori ini akan ada 2. Ini kita akan gunakan makanan atau minuman. Untuk tipe datanya sesuai dengan kita lihat ada string, double, dan string. Kemudian di sini kita membuat yaitu sebuah metode yang akan kita gunakan nanti di dalam file main untuk mengenerate data menunya nanti. Di sini kita jelaskan secara singkat, ada parameter 3 sesuai dengan 3 variabel yang kita deklarasikan. Kemudian di sini ada keyword list. Keyword di sini kita mendeklarasikan memanggil nama atau variabel yang ada yang sudah kita deklarasikan di atas ini. Kemudian untuk nama di sini ialah nama ini akan mengarah ke dalam atau mengarah kepada dari parameter yang ada di metode menu ini. Oke, kalau lebih seperti itu, kita lanjut ke dalam tahap penjelasan terkait kode atau semua kode yang ada di dalam file main. Seperti biasa, ada kelas main dan void main seperti ini. Kemudian saya menggunakan import untuk scanner. Ini nanti akan kita gunakan untuk menerima inputan dari keyboardnya nanti untuk nama menu. Kemudian ada untuk menerima inputan harganya, total atau quantity dari apa yang dipesan. Baik, langsung saja kita masuk di sini. Untuk deklarasi menunya seperti ini, deklarasi untuk scanner maksudnya. Kemudian di sini kita melakukan inisialisasi untuk data menunya menggunakan dari metode yang telah kita buat di dalam file menu tadi. Kita deklarasikan seperti ini, kemudian kita berikan nama, makanan, dan sini ada juga minuman. Kita masukkan data sesuai kebutuhan, kurang lebih di sini. Contohnya ada 4 makanan dan 4 minuman. Kemudian kita juga mendeklarasikan untuk menampilkan daftar menu di restoran ini. Nah, di sini menggunakan manual yaitu system out print ln. Kita mencetak judul atau judul dari menu restoran. Kemudian diikuti dengan subjudulnya itu ada makanan dan minuman, dan ada beberapa list dari makanan dan minuman disertai dengan harganya. Kemudian di sini kita memanggil data dari makanan itu baik dari nama dan harganya yang telah kita deklarasikan di atas ini. Jadi di sini artinya kita makanan indeks ke 0, kita mengambil data dari properties nama, makanya akan nanti tampilnya terlebih dahulu nasi padang. Kemudian di sini ada makanan indeks ke 0, dan kita ngambil properti harga, maka nanti akan menampilkan daftar nilai harganya yaitu 25.000. Oke, untuk minuman kurang lebih seperti itu, penjelasannya juga sama. Kemudian masuk ke terkait inputan pesanan pelanggan. Nah, di sini saya menggunakan terlebih dahulu untuk switch case ya. Kemudian sebelum itu menampilkan terlebih dahulu berapa jumlah pesanan, total pesanan yang dapat dipesan. Dalam hal ini maksimal itu 4. Jadi pelanggan hanya bisa memesan bisa berupa 2 total, misalnya 1 minuman dan 1 makanan seperti itu. Intinya maksimalnya ada 4 yang dipesan. Kemudian di sini mendeklarasikan juga sebuah variabel jumlah pesanan, nanti sebuah inputan. Kemudian di sini untuk menerima total menunya akan dipesan. Contohnya nanti kita memesan 3, maka nanti sistem akan menampilkan 3 kolom inputan seperti itu. Kemudian kita di sini menyediakan juga, mendeklarasikan juga yaitu array yang akan digunakan untuk menyimpan dari nama dan jumlah pesanan. Kemudian di sini ada
variabel dengan tipe data string dan string array ya, maksudnya seperti ini. Kemudian di sini juga ada jumlah dengan array integer. Kemudian di sini ada juga total harga item nanti dengan array double ya, untuk nilai komaan. Oke, atau nilai desimal mas. Kemudian bentuk dari penyelesaian kasus terkait menggunakan use case ini untuk input pesanan, kita tanpa menggunakan perulangan. Contohnya biasanya itu kan menggunakan for, maka kita sesuai dengan instruksi dari soalnya. Yang pertama, kronologi ini kita tampilkan terlebih dahulu judulnya, masukkan makanan. Contoh ini saya mulai dari angka 4, pesanan terbanyak misalnya 4, maka menu 4 dulu, seperti 4, 3 dan seterusnya seperti itu. Kemudian di sini ada nama pesanan, jadi kita panggil nama pesanan sini, kita mau menginputkan nama pesanan ini di urutan keberapa? Ke urutan keempat. Hal ini kenapa 3? Karena di dalam array itu dimulai dengan angka 0 untuk indeksnya, maka kita sudah ada data indeks keempat itu berada di dalam indeks ketiga seperti itu. Oke, baik, di sini kita juga menampilkan juga nanti setelah nampil isi, jadi sistemnya akan menampilkan ini, terus kita pelanggan mengisi, terus nanti akan menampilkan juga jumlahnya, terus kita menginputkan jumlahnya, terus nanti baru data itu akan tersimpan di dalam variabel yang telah kita deklarasikan di atas ini. Untuk nyalainya kurang lebih sama, ketika ini pelanggan atau customer hanya memesan 3, maka munculnya dari 3 dan seterusnya seperti ini. Nanti di sini ada sebuah pesan ketika untuk tidak valid ketika menginputkan jumlah pesanan itu selain angka 1 sampai 4. Oke. Terkait untuk total logika atau algoritma dalam menghitung total pesanan seperti ini, kita deklarasikan terlebih dahulu total variabel total dengan nilai defaultnya itu kita 0, kita menggunakan tipe data yaitu double di sini karena tadi dia bisa menerima atau menyimpan data yaitu desimal ya, nilai berkomahan. Kemudian sebelum sini saya membuat terlebih dahulu yaitu metode yang berada di dalam main juga, yaitu namanya cari harga menu. Cari harga menu ini apa? Kita lihat di sini. Jadi di sini kita lihat di bagian bawah, di sini ada metode yang dibuat yaitu nanti akan menerima parameter yang itu terdiri dari nama, kemudian menunya apa nanti, dan nanti minumnya apa seperti itu, menu makanan dan menu minuman. Nah, ini nanti akan kita bandingkan, kita cari dari data yang sudah ada tersimpan sebelumnya, yaitu di dalam variabel makanan dan minuman tadi. Nah, kita di sini lihat, di sini ada penggunaan sebuah metode ya. Metode ini digunakan untuk membandingkan dua string tanpa memperhatikan yaitu huruf besar huruf kecilnya. Jadi artinya dia akan mencocokkan atau menyamakan saja namanya aja, misalnya nasi padang tadi, dia akan mengabaikan apakah ada huruf besar huruf kecilnya seperti itu. Nah, ini akan sangat berarti kalau nanti adanya kesalahan dalam penginputan nanti ya oleh pelanggan, misalnya nasi padangnya P-nya besar tapi di pengguna itu menginputkan P-nya itu kecil ya. Oke, kalau itu kita kembali lagi ke bagian switch case-nya tadi. Jadi di sini ketika jumlah pesanan itu satu atau di atas 1, jadi dia akan menyalakan kode berikut ini. Dia akan mencari tadi, memasukkan nama pesanan mulai dari indeks 1 ya. Kemudian
kemudian makanan dan minuman yang datanya yaitu, kemudian nanti dapatlah totalnya nanti dari harga sini karena dari cari harga ini akan mereturkan atau mengembalikan bentukan sebuah nilai ya, nilai harganya yang dapat dari hasil perbandingan tadi. Kemudian nanti biayanya akan disimpan ke dalam variabel sini, total sini. Jadi di sini kita menggunakan simbol atau operator penambahan dan inisialisasi, penambahan dan melakukan perubahan seperti itu. Jadi simbol plus di sini dan sama dengan ini artinya kita melakukan penambahan lalu menyimpan hasil penjumlahan itu langsung ke dalam variabel total ini seperti itu. Kurang lebih untuk nilainya akan sama seperti itu penjelasannya, hanya membedakan kapan dia akan dieksekusi berdasarkan dengan jumlah pesannya. Mulai dari 3, kalau maka dari dia akan menyalakan dari 3 seperti ini. Yaitu kita lanjut ke bagian terkait perhitungan diskon dan pajak dan biaya layanan ya. Kalau di sini kurang lebih di sini kita deklarasikan pajak, biaya pelayanan dan total sebelum diskon. Di sini untuk diskon 10%, pajaknya maksudnya 10% dan biaya tambahan itu 20.000 untuk biaya pelayanan. Nanti di sini ada ditotalkan. Lalu di sini ada struktur if else. Ini nanti menentukan kapan si diskonnya ditampilkan atau promo ditampilkan seperti itu, dengan cara mengecek dari total biaya yang telah dari total biaya keseluruhannya. Baik di sini kita lihat di sini total biaya itu apakah dia di atas dari 100.000, karena di soal itu kan dia lebih dari 100.000, maka kita cukup menggunakan simbol lebih dari saja, tidak menggunakan sama dengan. Bukan menggunakan lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan 100 berarti 100 juga termasuk seperti itu. Oke, kita coba lihat, saya pastikan lagi ya, melebihi ya, kalimatnya melebihi berarti tidak ada sama dengannya. Oke, di sini kita lihat diskon, kalau lebih maka dikasih diskon, jadi totalnya dikali 0,10, maka itu akan mendapatkan hasilnya. Dan sini juga di sini akan ditampilkan teks promo ketika belanja itu masih di bawah 100 tapi di atas 50.000, maka akan ditampilkan kalimat promo beli 1 gratis 1 ya, seperti itu. Terus nanti total ini akan disimpan kalau ada diskon nanti ya, total akhir dikurangkan total sebelum diskon dikurang diskonnya seperti itu. Kemudian di sini ada struktur untuk cetak struknya ya, seperti ini. Nanti kita menggunakan juga if else, terdapat ada nama di sini. Kalau pesanannya satu maka yang dijalankan kode ini dan seterusnya seperti itu. Dan nanti ada total pesanan, nanti pajaknya berapa tadi ya, terus hasil hitungan tadi, terus biaya pelayanan berapa. Terus nanti di sini untuk menampilkan diskon atau tidaknya. Kalau diskonnya di atas 0 berarti kan ada diskon, berarti tampilkan juga diskonnya berapa. Terus nanti kalau ini tidak terpenuhi berarti dilihat di sini apakah dia promo tadi itu true atau false. Di sini lihat betul, kalau di sini false, true maksudnya, maka akan ditampilkan di sini tadi. Oke, akan ditampilkan. Terus ini ada totalnya ditampilkan, terus di sini ada kalimat terima kasih untuk telah berkunjung, seperti itu. Kurang lebih untuk penjelasan dari kode tugas dari satu ini untuk pemrograman aplikasi desktop ya. Kalau lebih dari itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.